Nah, keturunan yang terbaik ini ditentukan dari garis ibu. Ibu-ibu, tolong camkan. Jadi kalau kita pingin punya keturunan, anak-anak kita di komplek atau di jalan, di seputaran Jalan Sarjana ini, nak pingin punya keturunan yang bagus dalam 100 tahun mendatang, 200 tahun mendatang, dan seterusnya, jangan lupakan peran seorang ibu. Saya gabungkan dengan kedokteran. Dalam ilmu kedokteran dibuktikan bahwa 75-80% seorang anak berkualitas ditentukan oleh ibunya. Bahasa mudahnya ada pertanyaan sama aku, Prof, ngapo anak aku agak igi? Kata seorang bapak nanya sama aku itu. Maka aku jawab, karena kamu salah nyari bini. Ini senianan. Saya kasih pelajaran mudahnya. Laki-laki macam saya, macam kita yang lanang ini, terdiri dari kromosom X dan Y. X dan Y. Ibu-ibu di belakang X dan X. Paham ya? Pelan-pelan ini. Kecerdasan itu 3 kali lipat ikut kromosom X. Kromosom Y itu pasti dari bapak. Maka laki-laki dapat XY, berarti Y pasti dari bapak. Kalau itu X dari siapa? Dari ibu. Jadi saya jadi profesor, lihatlah ibu saya, jangan lihat bapak saya. Paham? Ini kualitas menentukan ini. Kalau seorang perempuan XX, dapat X dari siapa? Ibunya. Sikok lagi dari bapaknya, tapi bapaknya dapat dari siapa tadi? Dari ibunya, neneknya. Mudahnya biar kamu tidak bingung, ini baik. Kalau kita punya anak betino, dilamar oleh bujang, maka yang kamu jingok adalah ibu si bujang itu tadi. Karena bujang ini tadi dapat kromosom X dari ibunya. Kalau ibunya agak igi, tidak usah jadi baik dikatakan. Itu saran aku, senianan ini aku nemu. Tidak sembarangan ini. Jadi kamu anak kita betino dilamar oleh bujang, walaupun ganteng, walaupun kaya segala macam, kita pas ibunya si bujang itu ngomong, ini anak aku nak ngelamar anak kamu. Kamu nanya, Bu, kira-kira mak mana? Aku tidak pula ngerti, tidak nyambung. Aku tidak sejadi. Ya, karena kecerdasan ditentukan dari garis ibu. Maksudnya bapak juga nyumbang, tapi yang lebih banyak 75% sampai 80% adalah ibu. Lihat betapa berkualitasnya keturunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya ibunda Aminah. Kita baca siapa Aminah? Perempuan yang paling bagus saat itu, tentang kecerdasannya, tentang semuanya. Kemudian beliau juga menikah pada akhirnya sama Khadijah. Siapa Khadijah? Perempuan yang paling bagus saat itu. Maka keturunan Rasul didapat dari Khadijah. Suatu saat nanti sampai hari kiamat, yang akan memimpin pertempuran melawan Dajjal adalah Imam Mahdi. Nama lainnya juga Muhammad, dan beliau adalah keturunan Rasulullah Muhammad SAW dari garis Khadijah ini tadi. Istri beliau yang lainnya tidak punya anak dengan beliau. Ada yang punya anak seperti Maria, tapi kemudian anaknya meninggal. Hadirin rahimakumullah. Jadi ibu menentukan. Dalilnya, kamu pasti nak nanya, dari mana kecerdasan betino itu? Kata Rasul. Ini kita ini ceramah sama aku ini kamu pakai baik, tidak usah nak debat-debat lagi ribut. Kalau nak debat kamu ke Palembang sana, ku ajari berapa SKS ini. Ya. Rasul bersabda, carilah istri perempuan yang mau jadi istri dengan 2 syarat. 1, walud. Walud artinya banyak anak. Jadi kita yang mau lanang-lanang ini, kalau bapak-bapak apalagi yayai, sudahlah, tak usah mikir lagi. Ini yang untuk anak kita yang masih bujang. Carikan istri yang walud, yang banyak anak. Taunya dari mana?
saya pakai bahasa Inggris. Ini kan jalan sarjana. Sarjana galau berarti kamu ini. Ya. Pak Wo dari master. Oke, perhatikan kalimatnya. Like mother, like daughter. Jadi pengen tahu seorang gadis itu akan banyak anak atau tidak, nyingok maknya. Saya nggak ngomong sembarangan. Saya ceramah ini dalam rangka lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi am taqulu ma la taf'alun. Saya nggak berani ceramah kecuali sudah aku gawikan. Saya pilih seorang istri yang walud. Dari mana? Aku jingok datanya. Tidak usah nak rumit-rumit. Sebelum menikah, aku jingok datanya. Ternyata calon istri aku itu anak ke-12 dari 13 bersaudara. Kira-kira emaknya subur tak? Berarti bayangan aku, bini aku kaget pasti juga subur. Dan benar, setelah menikah sama saya, kami punya 7. Subur kan? 7, wafat 3. Jadi 4 mesin. Oke, baik. Yang kedua, kata Rasul, kalau nak keturunan bagus, carilah perempuan yang wadud. Wadud. Wadud artinya the lover, pencinta, penyayang. Ibu-ibu, dalam ilmu psikologi dibuktikan perempuan yang penyayang pasti cerdas. Tinggal kita balik. Perempuan yang bengis pasti lolo. Nanti baik benarnya. Paham? Ini keren betul ini, betul. Nah, mana cara menentukan perempuan ini penyayang atau tidak penyayang? Padahal kita belum kenalan, karena baru nak jadi bini. Balik lagi tadi, aku jingok data calon istriku tadi. Anak ke-12 dari 13 bersaudara. Di datanya tertulis semua anaknya itu hidup bagus, terawat. Berarti maknya sayang enggak? 13 anak terawat galau. Coba kalau anak cuma 2, sikoknya batuk pilek, sikoknya kudisan, penyayang enggak emak ini kira-kira? Tidak, kira-kira emak itu. Paham nih? Jadi seperti inilah, mudah jadi. Jadi jangan nak usah mikir nak pacaran, nak apa. Bukan itu yang diminta oleh Rasul. Cari yang walud dan wadud, tapi dengan cara pola pikir yang benar. Inilah bab pertama sudah selesai. Tolong camkan bahwa Rasul punya keturunan yang terbaik. Maka kita pun harus punya keturunan yang makin baik dari hari ke hari. Paham ya? Oke, 1. Bab 2. Oke.